Haleluya, saudara yang kasih. Kita kembali lagi untuk melanjutkan season yang berikutnya. Dan kita tahu tadi telah bercerita tentang siapakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Dan siapakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Ternyata dari sejarah mencatat bahwa yang mengatakan Allah itu tiga adalah bangsa Quraisy atau Bani Quraisy, yang mereka dimana menyembah Allah, Alata, dan Al-Uzza. Dan kemudian orang yang mengatakan, atau mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak, itu adalah bukan kita sebagai orang percaya, atau orang Kristen, atau orang Nasrani, tetapi mereka, yaitu orang kafir Quraisy yang mengatakan, yang direkod di dalam Al-Quran, bahwa mereka mempercayai bahwa Allah mempunyai anak tiga, yaitu Alata, Al-Mana, dan Al-Uzza. Dan oleh karena pada sesi yang berikutnya, saudara, sesi ini, kita akan melihat dari manakah asal mula patung-patung itu atau dewa-dewa itu. Mengapa orang-orang Arab atau keturunan Ibrahim kok menjadi penyembah berhala? Sedangkan Al-Quran mencatat bahwa Ibrahim itu tidak menyembah berhala, dan justru Ibrahim melaksanakan dan beribadah kepada Tuhan yang Esa. Dalam sejarah Islam mencatat bahwa Ibrahim dan anaknya Ismail, yaitu mereka berdua mengajarkan keesaan Allah di kota Mekah, yaitu di Arab, di Jazirah Arab. Dan kemudian dari pendakwaan mereka, dari dakwah mereka berdua, banyak sekali orang-orang Arab yang menjadi percaya dan menyembah Allah yang Esa. Dan kemudian Ismail pun menikah dengan orang Arab, yaitu Ismail menikah dengan penduduk Mekah dari suku Jurhum, keturunannya disebut Bani Ismail. Dan Ismail ini setelah menikah dengan orang Mekah, Ismail menikah dengan orang Mekah, dengan suku Jurhum, dan keturunan mereka, anak-anak mereka disebut Bani Ismail. Dan kemudian ada satu peristiwa yang penting pada waktu bendungan di Ma'rib pecah, yaitu di Arab Selatan, dan menimbulkan malapetaka yang besar, maka penduduknya berbondong-bondong pindah ke utara, yaitu kota Mekah. Rombongan itu dipimpin oleh Harith bin Amir yang bergelar Khuza'ah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Mekah, dan mulai saat itu Bani Khuza'ah menguasai Mekah, sedangkan keturunan Ismail hijrah ke tempat yang lain. Jadi ada satu kelompok besar dari selatan, yaitu yang dipimpin oleh Harith bin Amir, yang disebut Khuza'ah, dan dia berperang melawan suku-suku yang ada di Mekah, dan dia mengalami kemenangan sehingga Khuza'ah ini menguasai kota Mekah, sehingga Bani Ismail atau keturunan Ismail itu pindah ke tempat yang lain. Dan kemudian saudara kasih, Amir bin Lubai, seorang dari Bani Khuza'ah, pergi ke Balqah, itu daerah negeri Syam, itu Damsyik. Di sana penduduknya menyembah berhala, sehingga Amir bin Lubai tertarik dan mengikutinya. Ketika pulang ke Mekah, Amir bin Lubai membawa patung Hubal, yang kemudian patung tersebut diletakkan di sisi Ka'bah. Lambat laun kemudian penduduk Mekah menjadi penyembah berhala. Jadi mulai ada berhala masuk ke kota Mekah itu melalui Amir bin Lubai, dan dia ambil dari kota Balqah, yaitu negeri Syam atau di negeri Damsyik. Dan kemudian saudaraku, ini diambil atau direkod dalam hadis Sahih Bukhari ayat yang ke-832. Di sana dikatakan bahwa di dalamnya atau dalam Ka'bah itu terdapat banyak sekali berhala. Berhala itu satu demi satu diambil dari Damsyik. Dan kemudian hadis Sahih Bukhari ayat yang ke-1187, di keliling Ka'bah terdapat sebanyak 360 berhala. Jadi di Ka'bah itu sekarang sudah menjadi tempat penyembahan berhala bagi orang-orang atau Bani Khuza'ah yang hidup, yang tinggal di Mekah. Oleh karena itu saudara, kemudian mereka setiap hari sebelum mereka berdagang pergi ke kota lain, mereka harus datang ke Ka'bah, dan mereka melaksanakan haji, melaksanakan tawaf keliling ke Ka'bah itu sambil telanjang bulat dan menyembah patung-patung itu, memberkati patung supaya mendapatkan barokah atau berkat. Dan kemudian dewa yang paling tertinggi yang mereka imani, yang pertama itu adalah dewa Allah. Jadi sebelum itu, yaitu pada abad yang kelima Masehi, muncullah Qusay,
Ini adalah seorang pemuda yang cukup gagah berani dari keturunan Quraisy, seorang pemimpin Quraisy yang berhasil merebut Mekah dari Bani Khuza'ah. Kemudian Qusay menikah dengan Hubayyah anak Hulail al-Khuzai. Kemudian Qusay dan istrinya tetap menyembah berhala, dan bahkan semakin banyak berhala yang didatangkan dari Syam antara lain. Jadi saudaraku, kemudian Bani Khuza'ah ini dikalahkan oleh Qusay. Qusay adalah bapaknya kakeknya Muhammad. Jadi apa namanya itu? Jadi kalau kita lihat ada silsilahnya itu dari Qusay, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, kemudian Muhammad. Jadi Qusay ini yang bisa mengembalikan kota itu menjadi milik bangsa Quraisy. Tetapi yang lebih bahaya, saudara, Qusay ini menikah dengan orang kafir, yaitu menikah dengan Hubayyah anak Hulail al-Khuzai. Jadi dari keturunan Khuza'ah juga. Qusay dan istrinya tetap menyembah berhala, dan bahkan semakin banyak berhala yang didatangkan dari Syam. Yang dewa yang pertama, saudara, namanya Dewa Allah. Dewa Allah ini adalah dewa ini disembah karena dianggap sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga dapat menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberikan minum dan ternak. Saudi Arabia adalah daerah yang padang pasir yang gersang, sehingga Dewa Allah sangat penting untuk dipuja karena air sangat diperlukan. Di dalam buku Passing Over yang diedit oleh Nur Kholis Majid, Cak Nur juga mengatakan di sana bahwa Allah itu adalah dewa air. Dan lebih dari itu, saudaraku, arkeolog menemukan bahwa Dewa Allah itu adalah dewa yang dilambangkan dengan dewa bulan sabit. Dan kemudian dewa ini dipuja-puja, saudaraku. Saudara bisa lihat nanti gambarnya, bagaimana dewa Allah ini ada lambang bulan sabit dan ada di tengah-tengah bintang. Jadi kalau saudara perhatikan, maaf saudaraku ya, kalau kita perhatikan baik-baik, bulan sabit dan bintang itu akan terlihat jelas di menara tempat ibadah mereka. Kalau bukan bulan sabit, ya kata Allah. Kalau bukan kata Allah, ya bulan sabit. Disejajarkan antara Allah dan bulan sabit. Kenapa? Karena dewa ini, saudaraku, itu dilambangkan dengan bulan sabit dan bintang. Jadi na'udzubillah min dzalik, saudaraku. Maaf kata, seperti itu. Dan kemudian, saudaraku, mereka mempercayai dan mengimani bahwa Allah itu punya putri, punya anak. Yang pertama namanya Al-Lata. Patung ini dianggap sebagai anak perempuan dewa Allah, dibuat dari batu putih persegi 4 dan merupakan dewi yang memberikan musim panas. Jadi anak yang pertama itu kita namanya Al-Lata. Dia disebut putri yang memberikan musim panas, yang terbuat dari batu putih persegi 4 yang mereka bawa dan kemudian mereka letakkan di Ka'bah itu. Dan kemudian yang kedua yaitu Al-Uzza. Al-Uzza ini, patung ini juga dianggap sebagai putri Allah, dibuat dari 3 pohon kayu yang merupakan dewi pemberi musim dingin. Jadi ada pemberi musim panas, ada pemberi musim dingin. Dan yang ketiga, putri yang ketiga adalah Al-Manah. Patung ini dianggap putri ketiga dari dewa Allah, dibuat dari bat dan merupakan dewi yang menentukan nasib orang. Jadi yang menentukan nasib orang itu adalah namanya Dewi Al-Manah. Dan Al-Quran juga mencatat, maka apakah kamu patut, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah. Dan ini yang ditentang oleh Nabi Muhammad pada saat dia muncul sebagai Rasul. Kemudian dewa yang lain, setelah ada dewa Allah, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manah, yaitu Hajar Aswad. Saudara bisa lihat, perhatikan gambarnya. Hajar Aswad terletak di sudut kanan Ka'bah. Dan Hajar Aswad ini, yang artinya hajar itu batu, aswad itu hitam. Jadi batu hitam. Batu hitam ini atau patung ini berbentuk batu hitam besar. Bangsa Arab percaya bahwa batu hitam ini berasal dari malaikat yang menjadi batu permata hitam dari sorga. Jadi mereka mempercayai ada malaikat dari sorga berubah menjadi batu hitam yang mereka percaya juga menjadi dewa. Patung ini akan muncul pada hari kiamat, katanya, dengan